Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, saya Anggita Elma Safira, nomor absen 7, dan teman-teman saya yang bernama Abdullah Hakim, nomor absen 1, Ahmad Zaki Ramdhani, nomor absen 3, Alfian Aditara Putra, nomor absen 5, Denny Febrian, nomor absen 9, dan Sultan Nadif Asis, nomor absen 33. Kami di sini akan memberitahu kalian tentang pengertian dari pertumbuhan ekonomi dan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yuk tonton videonya. Kalian udah pernah tahu belum apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Sedangkan Simon Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana suatu negara mampu meningkatkan output atau hasil produksi ekonomi berdasarkan kemajuan teknologi yang diiringi dengan penyesuaian ideologi. Hal ini menunjukkan adanya 3 komponen yang berkaitan satu sama lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan produksi negara, kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, dan penyesuaian ideologi yang terbuka dalam meningkatkan teknologi baru. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Indikator peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan merupakan indikator yang paling penting untuk menilai keberhasilan suatu program bagi penduduk miskin. Konsep yang digunakan oleh ISCAP untuk mengukur indikator ini adalah dengan membandingkan pendapatan rumah tangga pemanfaatan setelah mengikuti program dengan pendapatan sebelum program. Dalam perhitungan ini juga dimasukkan faktor perubahan harga dengan menggunakan indeks harga konsumen IHK untuk menilai pendapatan yang lalu dengan nilai yang sekarang. Nilai indikator peningkatan pendapatan yang besar menunjukkan bahwa program tersebut benar-benar bermanfaat bagi penerima. Selain itu, nilai indikator ini juga menunjukkan adanya ketepatan sasaran target dalam penyaluran program. Tetapi apabila nilai income indikator menunjukkan angka yang rendah atau bahkan minus, berarti program tersebut tidak signifikan berdaya guna rendah bagi penerima program. Perhitungan dengan income indikator di atas menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pendapatan sebesar 10,4 ini berarti bahwa setelah mengikuti program pendapatan rumah tangga, sasaran PNPM MP hanya mampu meningkatkan sebesar 10,4 dengan nilai tersebut walaupun mampu meningkatkan rata-rata pendapatan rumah tangga. Namun dapat disimpulkan bahwa program ekonomi bergulir masih belum signifikan atau masih berdaya guna rendah bagi pemanfaat. Peningkatan pendapatan peserta program dapat terjadi karena keberhasilan dalam usaha mereka. Net income naik dan berkaitan dengan sasaran program yang seharusnya ditunjuk oleh penduduk commit to user 81 miskin. Namun pada kenyataannya hanya sebesar 58,8 peserta program yang dikategorikan miskin. Ini dapat dilihat dari nilai Convergence of Target Group TAR sebesar 0,588. Dan ini menunjukkan bahwa masih terdapat 41 peserta program yang dikategorikan tidak miskin. Data ini juga menggambarkan masih tidak ada ketegasan pengurus program, sense of property dan sense of poverty karena keikutsertaan program dititik beratkan pada mereka yang berpotensi mampu mengembalikannya. Produk nasional bruto adalah pendapatan yang diterima negara dalam kurun waktu tertentu. Biasanya dalam periode 1 tahun berdasarkan pendapatan yang diterima warga negaranya. Hal ini berarti pendapatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri juga dihitung ke dalam GNP. Sedangkan pendapatan warga negara asing yang berada di Indonesia tidak termasuk dalam GNP. Pendapatan yang termasuk ke dalam GNP juga harus merupakan produk barang jadi yang dilihat dari harga pasar yang berlaku pada periode yang akan dihitung. Sedangkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan PNB atau GNP adalah dengan membandingkan GNP di periode ini dengan GNP pada periode sebelumnya.
Jika misalnya kita ingin mengetahui persentase pertumbuhan ekonomi di tahun 2016, kita perlu untuk mengetahui berapa jumlah GNP yang didapat Indonesia di tahun 2016 dan GNP pada tahun 2015. Lalu menghitung dengan mengurangi GNP 2016 terhadap GNP 2015, lalu dibagi GNP 2015 dan dikalikan 100%. Ada semacam ketidakpuasan terhadap prestasi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi di negara-negara kurang maju. Oleh karena itu, pengangguran dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan politik yang berbahaya, maka banyak negara mulai memikirkan kembali tentang dengan pertumbuhan ekonominya. Dasar pikiran yang mulai dijadikan pegangan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi boleh berkurang tingkatnya asalkan jumlah kesempatan kerja bertambah dengan layak. Ini menimbulkan pemikiran akan perlunya penggunaan teknik produksi yang menjamin terbukanya lapangan kerja secara maksimal dengan jalan mengurangi pemakaian teknik produksi secara padat modal. Banyak yang berpendapat bahwa untuk negara-negara kurang maju, pemilihan alternatif kedua merupakan cara yang lebih baik, yaitu peningkatan lapangan kerja yang cepat merupakan prioritas utama dan bukan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Alasan yang tidak dikemukakan adalah di samping adanya perbedaan yang begitu tajam dalam pembagian pendapatan pada negara-negara kurang maju, maka di negara-negara tersebut seringkali terjadi bahwa satu-satunya sumber pendapatan bagi kebanyakan keluarga adalah upah dari pekerjaannya. Ini berbeda dengan di negara maju di mana pemerintah biasanya memberi jaminan sosial bagi keluarga yang pendapatannya berada di bawah batas minimal. Di samping pemerintah biasanya mengeluarkan undang-undang tentang pendapatan minimal yang dijamin. Oleh karena hal-hal seperti tersebut belum terdapat kebanyakan di negara kurang maju, maka kegiatan ekonomi yang bisa meningkatkan jumlah lapangan kerja dengan cepat merupakan hal yang sangat mendesak untuk negara-negara kurang maju. Ada semacam ketidakpuasan terhadap prestasi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi di negara-negara kurang maju. Bukan karena pertumbuhan ekonomi tersebut tidak mengalami perkembangan yang begitu cepat, beberapa negara kurang maju justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat yang dari mereka harapkan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang cepat ternyata kurang mampu memecahkan masalah sosial, yaitu masalah lapangan pekerjaan. Data-data selama ini menunjukkan bahwa cepatnya pertumbuhan ekonomi tidak selalu disertai dengan cepatnya perkembangan lapangan pekerjaan. Untuk di seluruh negara-negara kurang maju selama periode 1948 sampai 1961, hasil industri bertambah dengan rata-rata 7,5% per tahun. Tetapi lapangan pekerjaan hanya bertambah dengan separuhnya, yaitu 3,5% per tahun. Di Amerika Latin misalnya, selama 50 tahun jumlah penduduk di kota-kota bertambah dengan 6% per tahun. Tetapi lapangan pekerjaan hanya bertambah 2% per tahun. Selama waktu itu, GNP Venezuela naik menjadi 2 kali lipat. Tetapi lapangan pekerjaan hanya bertambah 35%. Dan selama dekade 1960 sampai 1970 diperkirakan bahwa jumlah pengangguran dan setengah pengangguran di seluruh negara kurang maju meningkat dari 1.166 juta sampai 248 juta orang, yang berarti peningkatan jumlah pengangguran dan setengah pengangguran dari 25% menjadi 30% dari seluruh jumlah tenaga kerja. Oleh karena itu, pengangguran dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan politik yang berbahaya. Maka banyak negara kurang maju mulai memikirkan kembali tingkat pertumbuhan ekonominya. Kesimpulannya adalah di dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terdapat faktor-faktor yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Dan untuk menjaga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara, pemerintah dan masyarakatnya harus bisa menjaga nilai faktor-faktor yang ada.